Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang tercinta, siswa-siswi SMK Negeri 1 Tulung kelas 11, kita akan melanjutkan materi yang kedua untuk persiapan PAS kalian. Oke. Yang kedua yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah karya yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip keilmiahan. Jadi, karya tersebut harus bersifat logis, dia bisa diterima oleh akal sehat, kemudian dia harus bersifat objektif, tidak boleh bersifat subjektif, dan dia harus faktual, jadi memuat fakta-fakta. Nah, karya ilmiah itu berdasarkan bentuk penyajiannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Untuk karya ilmiah populer ini bentuknya manasuka, jadi tidak ada aturan baku di dalamnya. Kemudian ragam bahasanya itu lebih santai dan dia itu bersifat populer, jadi bisa memuat istilah-istilah yang memang sedang up to date di kalangan masyarakat. Kemudian dia biasanya dimuat di dalam media massa dan tetap harus memuat standar keilmiahan bahwa dia harus bersifat objektif, faktual, dan juga logis. Nah, lalu karya ilmiah yang kedua berdasarkan bentuk penyajiannya yaitu yang bersifat semi formal. Untuk karya ilmiah bersifat semi formal ini biasanya digunakan sebagai laporan biasa ataupun sebagai makalah. Nah, adapun struktur atau sistematika karya ilmiah berbentuk semi formal itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu halaman judul. Kemudian yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada pendahuluan, kemudian yang kelima ada pembahasan, lalu yang keenam ada simpulan, dan yang ketujuh ada daftar pustaka. Adapun untuk daftar pustaka ini kalian bisa menerapkan nata jukopen untuk cara penulisannya. Nah, itu adalah nama penulis, seperti contoh buku kalian untuk buku siswa. Nah, itu penulisnya adalah Suherli, koma dan kawan-kawan, titik. Ta itu adalah tahun terbit. Tahun terbitnya yaitu 2017, titik. Lalu ada nata ju itu adalah judul buku. Judul bukunya yaitu Bahasa Indonesia SMA, MA, SMK atau MAK kelas 11. Nah, judul buku ini harus dicetak miring ataupun diberi garis bawah per kata. Setelah nataju ada ko. Ko ini adalah kota penerbit, di manakah buku tersebut diterbitkan. Di sini buku itu diterbitkan di Jakarta. Nah, kemudian yang terakhir natajuko pen. Pen ini adalah nama penerbit. Nah, penerbitnya kalau buku siswa yang kalian miliki itu adalah Kemendikbud. Nah, perlu dilihat bahwa tipografi untuk penulisan daftar pustaka itu untuk baris kedua dan ketiganya justru yang menjorok, jadi berlawanan dengan cara penulisan paragraf. Oke, selanjutnya untuk bentuk penyajian karya ilmiah yang ketiga adalah karya ilmiah berbentuk formal. Untuk karya ilmiah bentuk formal ini biasanya disusun sebagai pemenuhan kelengkapan syarat akademisi, misalnya skripsi bagi mahasiswa S1 yang akan menuntaskan belajarnya, kemudian tesis untuk mahasiswa S2 yang akan menuntaskan belajarnya, ataupun untuk mahasiswa S3 berbentuk disertasi. Nah, strukturnya untuk karya ilmiah yang berbentuk formal ini baku sekali, jadi tidak bisa diubah, namun nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing tingkatan tadi. Biasanya setiap universitas itu memiliki tatanan yang berbeda-beda. Adapun secara umum yang pasti pertama berisi dengan judul, lalu yang kedua ada tim pembimbingnya, dalam penyusunannya itu dibimbing oleh siapa saja. Lalu yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada abstrak. Abstrak itu menjelaskan secara keseluruhan karya ilmiah itu berisi tentang apa saja. Nah, lalu ada daftar isi, kemudian ada bab pendahuluan,
Lalu ada bab telaah kepustakaan. Ini wajib ada. Telaah kepustakaan ini nanti memuat penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian yang sedang dia lakukan. Nah, lalu nanti ada kerangka teoritis, itu memuat teori-teori yang digunakan untuk nantinya membedah permasalahan yang tentunya sudah dicantumkan dalam pendahuluan. Kemudian ada bab metode penelitian. Metode apa yang akan dipakai dalam metode penelitian ini nanti juga memuat teknik pengumpulan data, teknik penelitiannya, apakah itu observasi, angket, atau mungkin dengan wawancara misalnya. Nah, kemudian ada bab pembahasan hasil penelitian. Di sini nanti diuraikan seluruh pembahasan dari hasil penelitiannya. Kemudian ada bab simpulan dan rekomendasi. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini prinsip penulisannya sama dengan ini tadi. Lalu ada lampiran-lampiran dari bukti, dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan, entah itu dokumentasi, kemudian draft-draft yang dimiliki, bukti-bukti angket, itu semua dimasukkan dalam lampiran-lampiran, data-data pendukung yang diperlukan. Lalu ada riwayat hidup dari si penulis. Ya, anak-anakku yang tercinta, itu tadi mengenai bentuk penyajian karya ilmiah. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.